Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Walhamdulillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an jannah urithuma bima kuntum ta'malun. Walhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja-puji hanya milik Allah. Insya Allah telah mengumpulkan kita sekalian di majelis ini di waktu ini dalam keadaan sehat walafiat, dan yang tak kalah pentingnya insya Allah yaitu kesadaran, keinsafan, ketakwaan pada diri Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam terimbahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, begitu pula para rasul, para nabi sebelumnya, para pengikutnya, para sahabat, tabi'in hingga ditutupnya alam semesta ini hingga akhir yaumuddin nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami sebetulnya Pak Ustadz ya, tapi dalam keadaan kurang fit. Semoga Allah masfi, maaf segera menyembuhkan beliau. Kami ingin mengambil judul yaitu sebetulnya Al-Quran itu mempunyai banyak nama ya, sesuai dengan kondisi ataupun waktu itu. Kalau banyak dari kita sebagian umat Islam itu berpikiran bahwa Al-Quran itu dalam tanda petik itu mengatakan menyempurnakan. Nah, kata menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu sebetulnya bagi kami, saya disclaimer, bukanlah kami yang paling benar, itu kurang tepat. Maaf ya. Jadi banyak dari kita, para penyampai itu seakan-akan Nabi itu paling, Nabi Muhammad, maaf ya, itu nabinya orang Islam. Yang lain itu kitab-kitabnya itu disempurnakan oleh Al-Quran. Padahal Allah tidak menyebutkan demikian. Di ayat manapun itu tidak pernah Al-Quran menyebutkan menyempurnakan kitab sebelumnya. Mari kita bedah satu persatu, dan tidak mungkin akan selesai, tapi nanti di part atau seri ya. Jadi apakah benar anggapan seperti itu? Seharusnya kita harus bermindset lain dengan kebanyakan orang. Kalau misalkan, ini contoh aja ya, kalau misalkan Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab yang lain, berarti kitab yang lain belum sempurna. Berarti Allah, maaf saya menyebutnya, kita menganggap Allah itu bodoh kalau kitab-kitab sebelumnya itu tidak sempurna. Berarti Allah itu tidak sempurna. Bahasanya ya, maaf ya, bahasa Inggris saja lah. Jadi setiap kitab yang diberikan itu perlu penyempurnaan. Padahal Allah itu sudah sempurna. Tentunya kan tidak mungkin Allah menurunkan kitab yang tidak sempurna. Nah itu. Ini poin yang pertama. Dan di dalam Al-Quran sudah saya sampaikan tadi, tidak ada
Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab yang lain dan disempurnakan oleh Al-Quran lah istilahkan gitu. Coba kita buka surat 10:37 ya. Contoh ini. Nanti dibantu seperti biasa terjemahannya gitu. Surat Yunus ayat ke-7. Maaf, 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Surat 10 Yunus ayat yang ke-37. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi dalam kurung Al-Quran membenarkan dalam kurung kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam kurung diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Di ayat ini Allah menyatakan tidaklah Al-Quran itu diada-adakan, iftira. Jadi ini benar-benar dari Allah dan tidak mengada-ngada. Kalau dalam bahasa sekarang itu bid'ah gitulah ya. Nah, iftara itu Al-Quran mengatakan iftara yaftari. Maka hadal Qur'anu ayyuftara min dunillah. Tidak diadakan selain daripada dari Allah. Tapi Al-Quran itu adalah membenarkan tasdik, sodik, ada sodakoh gitu ya, sidik, itu sidik benar, tasdik, jadi terus ada lagi musodik. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan yang sesuai dengan Al-Quran. Kalau misalkan tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti ada campur tangan tulisan dari manusia selain daripada Allah. Kemudian buat tafsil. Tafsil itu artinya dari akar kata fasola, yaitu berpasal-pasal atau berbab, berkelas-kelas gitulah. Nah, kalau paling gampang itu dijelaskan dari beberapa ayat, dari ayat 1 dengan ayat. Wa tafsil kitabi la raiba fi, tidak ada keraguan daripada Al-Quran tersebut dari Rabbmu yang maha membimbing dan membina. Alamin itu orang yang berilmu. Berarti alam itu artinya orang yang punya ilmu. Berarti manusia, bukan alam semesta. Ya. Jadi kalau misalkan diartikan alam semesta ya monggo, tetapi Rabb itu bagi seluruh alam itu adalah dari kata alima, yaitu yang mengetahui tentang ilmu. Jadi adalah ilmu dan dari bangsa manusia dan jin. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu tidak mungkin salah, ragu, dan bukan menyempurnakan, tetapi membenarkan. Ya. Terus kemudian di surat 5/46. Ini contoh ya, 5/46. Ini Quran membenarkan.
Apa musotik aja paling gampang. Kalau yang ini itu Injil. Itu juga musotik dengan Taurat. Di ayat 5 garis miring 46 surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayatnya agak panjang ya. Wa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Surat 5 ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini menjelaskan bahwa Injil itu membenarkan Taurat. Jadi musotik juga dengan Taurat. Jadi ada korelasi kan dengan Quran, musotik dengan Injil, Taurat, dan Zabur lah ya. Zabur yang diberikan kepada Daud. Tapi apakah Zabur itu adalah kitab? Itu hanya penamaan saja. Nanti Al-Quran juga Zabur sebetulnya. Jadi sesuai dengan kondisi zaman dan ini. Dan Allah itu kan sudah menjelaskan di ayat. Nanti kalau kita buka ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah kan Alif Lam Mim, dalikal kitab, bahwa kitab itu adalah ketentuan dari sejak zaman dahulu hingga nanti di akhir. Jadi sudah ketetapan. Surat 2 garis miring 2 kan menjelaskan bahwa dalikal kitabu, bahwa Al-Quran itu adalah nama lainnya juga apa? Kitab. Ketetapan. Di surat 2:183 kan juga kutiba, ya, tentang masalah Syam. Jadi Al-Quran itu sudah tertulis betulnya sejak zaman dahulu, hanya penamaannya sesuai dengan zamannya dan kondisinya waktu ini. Kenapa disebut dengan Al-Quran? Ayat yang pertama turun Iqra. Berarti pada zamannya Nabi Muhammad suruh membaca, karena sudah ada kebiasaan tulis menulis, membaca. Sudah peradabannya sudah maju. Ada lembaran-lembaran, ada juga sudah banyak sekali kertas-kertas atau tulisan-tulisan. Ini maaf disclaimer, tetapi kenapa Allah menyebutnya Al-Quran? Pada zamannya Nabi Muhammad dan peradaban selanjutnya sudah banyak tulisan-tulisan itu yang mana sudah bisa ditulis, maka bisa untuk dibaca. Tetapi Al-Quran itu sudah ketetapan sejak zaman dahulu 5722. Ma'asoba min musibatin fil ardi illa fi kitab. Berarti kitab apa? Al-Quran. Di ayat 2 garis miring dalikal kitab, Al-Quran itu juga kitab. Berarti bahwa Al-Quran itu sudah ketetapan sejak zaman dahulu.
dan menerangkan tentang masalah-masalah yang terjadi pada zamannya dahulu juga. Ini cara berpikirnya seperti itu ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi memahami ya, bahwa nama lain daripada Al-Quran itu banyak, dan itu musotik dan berkorelasi dengan kitab-kitab yang terdahulu. Ini cara berpikir seperti itu. Jadi di sini 546 Wakofaina, dan kami iringkan atas bekas mereka dengan Isa. Asar itu kan bekas-bekas ya. Dengan Isa. Isa itu mesti hampir berbarengan dengan Ibnu Maryam. Karena beliau Nabi Isa tidak mempunyai bapak. Isa bin Maryam. Musaddiq, membenarkan dengan apa yang sebelumnya, yaitu dari Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Musaddiq ala bayna yadayhi minat Taurat. Dan kami Allah dan memberikan wa ataina, mendatangkan, yaitu Injil, di dalamnya ada petunjuk. Fihi hudan, pada zamannya Nabi Isa itu Injil, itu juga hudan. Al-Quran juga hudan. Di surat Al-Baqarah 183 itu Al-Quran juga hudan. 185 hudan. Ya. Dua Al-Baqarah 185 itu kan hudan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin al-huda wal furqan. Pada waktu bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan. Berarti nama lain daripada Al-Qur'an apa? Hudan. Petunjuk. Di surat 5/46 Injil juga hudan. Berarti apa? Sama kan? Kemudian nama yang lain itu Injil adalah nur. Al-Quran juga disebut juga nur. Pencerahan. Jadi kalau kita ngaji di sini harusnya sudah dapat pencerahan. Kita tiap Jumat, sholat Jumat berkumpul bersama-sama, kita juga harusnya mendapatkan pencerahan. Tapi kalau misalkan kita kembali keluar terus tidak mendapat pencerahan, berarti kita masih belum mendapatkan pencerahan. Hanya sebatas kita menerima masukan aja, tetapi tidak dilaksanakan. Nah, jadi Injil itu juga nur. Di sini menyebutkan juga Injil adalah hudan. Terus kemudian nur, pencerahan, cahaya. Kalau hudan kami menyebutnya petunjuk satu-satunya. Petunjuk yang satu. Wa ataina injila fihi hudan wa nuran wa musaddiq, dan membenarkan. Jadi nama lain daripada Al-Quran itu musaddiq, nama lain daripada Injil juga hudan, nama lain daripada Injil adalah nur, nama lain daripada Injil juga musaddiq. Jadi banyak pengerti. Nama lain daripada Injil juga kitab, nama lain daripada Al-Quran juga kitab, nama lain daripada Taurat juga kitab. Kan sama. Apa yang beda? Bukannya Al-Quran itu adalah mengkoreksi, tidak. Bukannya Al-Quran itu menyempurnakan.
Tetapi kalau misalkan dalam sekarang ini, apakah Injil yang disebut atau yang diyakini oleh agama yang lain itu ada tidak sama dengan Al-Quran, berarti ada campur tangan daripada tulisan manusia. Kemudian nama lain daripada yang Quran, Injil, Taurat itu juga ada yang namanya Mau'idah. Mau'idah. Kalau jenengan pernah mendengar Mau'idah Hasanah, berarti kan apa? Pelajaran. Dari akar katanya wa'ada ya'idu. Pelajaran. Jadi Al-Quran, Injil, Taurat itu isinya hudan, nur, mau'idah. Dan kitab dan hudan. Untuk siapa? Lil muttaqin. Pernah saya sampaikan, jadi takwa itu adalah dari akar katanya wako, yaki, kemudian masdara wikoyatan yang artinya itu berlindung diri dari sesuatu hal yang tidak kita senangi. Contoh, kalau misalkan hujan, maka kita bawa payung hujan. Kalau kita biar tidak kecelakaan, berarti kita di kendaraan pakai helm, safety belt. Dan secara luas, secara syariat, bahwa kita berlindung diri dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah agar kita tidak dimurkai Allah, maka harus punya kesadaran yang tinggi, punya keinsafan, ya. Itu yang namanya takwa, sadar diri, punya kesadaran. Ada level-level kesadaran manusia itu ya banyaklah. Kalau ilmu medis itu ada berapa kesadaran, misalkan kalau pingsan itu berarti kesadarannya berapa persen kayak gitu. Sampai orang tidak sadar. Nah, itu kesadaran ya, dan dipelajari juga. Nah, yang paling tinggi itu kesadaran adalah kesadaran diri kepada rohiyah atau ilahiyah. Kesadaran sudah tempat, bukan sebatas kesadaran seperti hayawani, kita bisa makan, minum itu. Tapi kesadaran yang paling tinggi adalah kesadaran rohiyah atau ilahiyah. Tapi kita tidak membahas masalah itu ya, tentang masalah kesadaran. Jadi Al-Quran itu adalah juga pelajaran bagi orang-orang yang takwa, orang yang sadar, orang yang insaf atau yang bertakwa. Terus kemudian di ayat yang selanjutnya, yaitu 546, terus kemudian ke 47. 547 ya. Ini kan langsung ke sini. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Waliyahkum ahlul kitab waliyahkum ahlul injil ini. Bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. 5/47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ahlul Injil. Ahlul Injil adalah pengikut Nabi Isa. Berhukum, berarti nama lain daripada Injil adalah al-hukum, hukum-hukum Allah.
Allah Maha Hakim, Maha Bijaksana, Maha Hakim, Maha Pemberi Hukum. Maka para pengikut Injil, yaitu Nabi Isa, pengikutnya, agar berhukum pada apa yang diturunkan, yaitu Injil itu. Ada yang mengatakan Injil itu adalah dari akar katanya najala, nun jin lam. Injil dari akar kata najala itu menjadi pengertian atau arti yaitu yang jelas, yang nyata, yang menjadi bahan perbincangan waktu itu. Jadi memang hampir sama berarti. Kalau Taurat dari akar katanya takwaro, yang artinya yaitu pandangan yang tajam atau untuk penelitian. Tetapi memang sesuai pada zamannya, memang butuh pengertian untuk sampai saat ini, karena memang di ayat-ayat yang berhubungan Injil dan Taurat itu ternyata banyak amsal atau permisalan atau mutasyabihat atau metafora, Pak, majas, penuh dengan pengertian-pengertian, Pak, maksud gitu loh, isyarat-isyarat. Jadi tidak bisa letterless gitu loh, Pak. Jadi perlu penelitian juga. Ya, seperti halnya contoh pada waktu zamannya Nabi Ibrahim, terus tentang masalah Nabi Ibrahim ya, tentang masalah burung dicacah-cacah, terus kemudian dipisahkan dari beberapa gunung. Kok bisa menjadi satu burung lagi yang hidup? Itu kan ilmu yang luar biasa. Kemudian Nabi Sulaiman, ya, menurut riwayat kan bisa memanggil jin, pasukan jin. Itu kan juga pernah diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Isa bisa membangkitkan seorang yang meninggal, yang sudah wafat. Kemudian Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi, itu kan semua cerita-cerita yang memang penuh dengan penelitian juga, yang misteri, yang harus, tetapi tidak boleh kita ragu, yang mana sudah dicatat dalam Al-Quran. Dan banyak kisah-kisah yang seperti itu. Kemudian tentang masalah Nabi Musa bisa menyeberangi lautan. Itu kan banyak misteri yang harus diungkap oleh para peneliti ulul albab. Nah, kemudian di surat 547 ini ada hubungannya dengan surat 548. Berlanjut ya, 548. Ini kalau kita tadi di 57, para pengikutnya Nabi Isa juga sama. Kalau tidak mengikuti Injil, kalau misalkan sekarang Al-Quran tidak mengikuti Injil, berarti termasuk golongan orang-orang fasik. Kan berlaku juga untuk orang-orang terdahulu. Kemudian 5/48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini ayatnya banyak, panjang ya, maaf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi
Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fa'yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Surat 5 garis 58. Dan kami telah menurunkan Alkitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad dengan membawa kebenaran dan yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturun Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat dalam kurung saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini panjang dan perlu banyak pengertian. Satu persatu ya, dari akar katanya ya kita mentadaburinya. Wa anzalna ilaikal kitaba. Jadi kami turunkan, kami dalam kurung yaitu Allah menurunkan. Jadi kalau turun itu berarti kan dari atas ke bawah. Ya. Yang mulai makna bahwa bukannya Allah di atas, tetapi menurunkan itu artinya bahwa memang posisinya Allah ada di atas dari segala sesuatunya. Dan kitab ini adalah hak. Jadi nama lain daripada kitab adalah hak juga. Ya. Karena isinya kitab, entah Quran, Injil, Taurat, itu adalah al-haq. Dan dari Allah itu semuanya hak. Apa hak itu? Dari akar kata hak of. Benar. Tetapi logis. Mutlak. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya. Jadi anak bilhaqi. Kemudian nama lainnya daripada Quran, Injil, dan Taurat itu adalah musaddiq tadi ya. Selain hak, musaddiq. Terus kemudian ini sangat luar biasa nih. Allah menyebutnya bahwa kitab membenarkan kitabnya sebelumnya. Berarti kan ini menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai kitab itu tidak menyempurnakan. Allah menyebutnya dengan musaddiq. Kan di ayat ini ya, wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab. Jadi kitab musaddiq dengan kitab. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Kan di ayat ini 548 itu kitab itu musaddiq dengan kitab. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi kan bukan Al-Quran itu adalah menyempurnakan, tetapi musaddiq. Dan kitab itu sudah terjadi sejak zaman dahulu sebelum diciptakan semesta raya ini. Di ayat yang nanti fi lauhim mahfud. Nah, lauh itu adalah lembaran ataupun ya yang mahfud yang terjaga. Istilah program yang sudah terjaga dari Allah.
57 Al-Hadid ini dua-dua kan ma'asoba min muslim ma'asoba min fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Jadi apa-apa yang sebelum terjadi ya itu sudah di dalam kitab. Jadi sudah ada program gitu Bapak Ibu sekalian. Allah itu sudah mengasihkan programnya. Ya. Jadi di ayat 548 itu adalah kitab, kemudian kitab yang sebelumnya. Kemudian wa muhaiminan alaihi. Nah, nama lain daripada kitab juga muhaiminan. Jadi nama lain daripada Al-Quran, Injil, Taurat itu semuanya adalah wa muhaiminan. Kalau diartikan apa Pak Ibu kalian? Muhaiminan. Ya. Ya. Muhaiminan itu bisa menjaga, mengawasi, ya, bahwa Al-Quran ini bisa mengawasi, menjaga, melengkapi. Ya. Nama lain daripada Al-Quran itu ataupun Taurat dan Injil itu adalah muhaimin. Bukan muhaimin nama si beliau itu. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah di antara mereka dengan apa-apa yang Allah turunkan. Bima anzalallah. Wala tatabi ahwa'ahum bi'amma ja'aka minal haqqi, dan janganlah engkau mengikuti keserakahan atau hawa nafsu dari apa-apa yang mereka inginkan sampai kamu menemui hal yang logis itu. Jadi nama lain daripada kitab itu adalah tadi apa? Hak. Oh, hak. Terus muhaimin. Kemudian fahkum berarti Al-Quran, Injil, Taurat adalah hukum atau hakim. Karena isi-isinya adalah hukum-hukum juga. Jadi sudah berlaku hukum-hukum sejak zaman dahulu. Ya. Likun ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Bagi setiap diri jenengan-jenengan itu, dari kamu sekalian, itu kami jadikan itu adalah syir'atan wa minhajan. Wa minhaj diartikan apa? Pasehan. Ya. Jalan yang terang. Jalan yang terang. Ya, kalau kami bisa juga mengartikan itu keharmonisan ya, agar terjadi keharmonisan, keseimbangan. Memang kebanyakan minhaj itu adalah jalan ya. Minhaj, saya pernah baca itu minhaj. Kitab minhaj itu memang itu adalah tentang masalah jalan untuk menuju Allah, seperti itu. Atau pergerakan minhaj, pergerakan atau pergerakan suatu organisasi itu minhaj juga. Minhaj, manhaj itu kan suatu organisasi punya manhaj sendiri-sendiri, punya ada juga yang madhab sendiri-sendiri. Itu kan masalah bahasa. Syir'ah itu dari kata syara'a, itu juga hampir sama dengan syariat, itu adalah jalan.
Tetapi dalam artian ibadah ya, secara ibadahnya. Kalau minhaj itu adalah secara lebih luas, bukan hanya ibadah-ibadah mahdoh. Dan syariat atau syirah itu kan sama sejak zaman dahulu. Para nabi-nabi semuanya itu kan diberikan syariat sama. Di surat 42 garis 13 itu kan jelas itu ya. Syara'u lakum minad dini mawasakum bihi. Kalau bicara tentang syariah ya. Itu kan 42:13. Dan pada dirimu kalian sekalian itu kan ja'alnamikum syir'atan wa minhajan. Tetapi sesuai dengan peradabannya masing-masing. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fi ma atakum. Sebetulnya Allah itu ingin menjadikan kamu sekarang satu umat yang satu. Tetapi ini adalah ujian bagi jenengan semuanya tentang apa yang telah diberikan, yaitu tentang masalah kitab ini. Tentunya kan masalah kitab ini kan banyak juga ada yang menentang, membarier, menutupi, tidak mau mengikuti. Lebih ini semuanya manusia itu satu, karena dulu dari umat yang satu, semuanya ingin beriman mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi semuanya itu adalah untuk menguji jenengan semuanya. Karena memang dunia ini adalah ujian, tempat kita diuji. Makanya perintahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Illallah marji'ukum jami'an. Karena kita sekalian ini adalah dari Allah dan akan dikembalikan pada Allah. Dan nanti di akhirat nanti kelak akan Allah berikan kabar padamu fayuna dihukum bima kuntum tahtarifun, apa yang jenengan perselisihkan di dunia ini. Karena manusia memang di dunia ini kan mesti terjadi perselisihan dan nanti akan dibuka semuanya ini loh, yang benar ini, yang salah ini. Dan jika Allah mau itu pinginnya satu semuanya tuh, satu sama. Tapi kan bukan ini menyalahi hukum sunatullah, karena semua manusia itu pasti berbeda, wajah kita aja berbeda, dan itu wajah dan semuanya di alam semesta raya itu tidak ada yang sama, Pak. Jikalau misalkan sudah terjadi penerbangan antar planet, itu pun juga tidak ada yang sama kok. Dan itu terjadi sejak ribuan, ratusan atau jutaan tahun yang lalu, juga tidak ada yang sama. DNA-nya tidak sama, wajahnya tidak sama, dan itu hukum sunatnya selalu berbeda. Tidak yang sama, Pak. Buatan manusia aja kadang kalau diteliti tidak ada yang sama, Pak. Selalu berubah. Gerakan jenengan itu dari yang sebelumnya. Kalau misalnya di foto, di video itu akan berubah, tidak akan sama, Pak. Tidak zaman dahulu hingga yang akan datang, perubahan itu tetap. Walaupun rumah kita sama, pasti ada perubahan, Pak. Itulah yang namanya hukum sunatullah, hukum perbedaan, hukum perubahan. Satu pohon itu loh. Satu pohon beda, Pak. Bunganya beda, daunnya beda, Pak. Kalau ditempelkan itu tidak ada yang sama. Apalagi ngambil dari pohon yang lain walaupun jenisnya sama. Itu sudah hukum sunatullah. Dan itu berlaku sejak zaman dahulu dan akan datang. Tidak akan sama, misalkan ngambil daun 100 tahun yang lalu dengan 100 yang akan datang,
Itu beda, Pak. Dikumpulkan di hati yang sama. Itu Maha Allah yang luar biasa. Yang Allah sudah memberikan programnya situ. Luar biasa. Allah menciptakan. Kalau mirip ya, tapi sama persis tidak akan bisa. Nah. Ya. Kemudian apakah nama lain daripada Al-Quran itu? Nama lain daripada Al-Quran itu kan tadi sudah saya sampaikan. Nama lain daripada Al-Quran itu antara lain yaitu Quranul Majid. Kalau ada pertanyaan silahkan ya Pak. Coba kita buka surat 50. Surat Qaf ya. Ayat 1. Buka aja ayat 50. Ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqala al kafirun hada syai'un ajib. Surat 51 dan 2. Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Dalam kurung, mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari garis dalam kurung kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Ini juga punya pengertian yang luar biasa. Bagi orang-orang yang ulul albab itu pasti akan mencari kenapa Allah menurunkan satu huruf, alif lam mim, qaf, nun, nah, seperti itu ya. Ada yang sudah pernah menganalisa tentang hubungannya dengan matematika, karena Allah maha matematika, ya istilahnya orang menyebutnya Allah itu pakarnya matematika gitu. Tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Ada yang sudah menemukan bahwa Qaf itu hubungannya dengan huruf, dengan angka. Huruf Qaf itu hubungan dengan huruf angka yang berhubungan dengan angka 19 lah. Wal Qur'anil Majid, bahwa Al-Quran itu majid. Diartikan majid itu apa, Pak? Mulia. Dari akar kata majada. Ya, mulia. Jadi dari Allah yang maha mulia, tentunya majid juga isinya adalah ayat-ayat yang sangat mulia. Ya. Kemudian di ayat 2-nya, bal ajibun, mereka itu heran, ajib. Ja'ahum mundirum minhum faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Ini dari orang yang memberi peringatan dari mereka, dari golongan mereka sendiri. Waktu Nabi Isa juga menyampaikan ini syai'un ajib. Waktu Nabi Musa juga ini syai'un ajib. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan ini syai'un ajib. Dan orang-orang kafir pun ini sesuatu yang ajib, yang ajaib.
Ini tidak mungkin ini dari seorang manusia yang menyampaikan ayat-ayat tersebut. Dan dalam sastranya, kemudian juga dari bahasanya ya, itu luar biasa. Sesuatu yang ajibnya. Ini bahkan orang-orang kafir pun yang membantah itu juga mengatakan ini sesuatu yang ajib. Nah, ya, ajib. Yang berhubungan dengan Quran Majid itu ada di surat juga 85. Ini saya menemukan surat 85, 21 sama 22. Oke. Ini juga sama. Ayatnya pendek-pendek Pak Ibu sekalian. 85 Al-Buruj. Ayatnya yang 21, 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. 8521. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. 22 yang dalam kurung tersimpan dalam kurung tempat yang terjaga. Kalau di sini Lauhul Mahfud. Ya. Jadi Quran itu sudah ada di Lauhul Mahfud, dalam artian sudah di programnya sudah dari sejak dahulu kala, yang sudah terjaga dan program itu tidak akan mungkin rusak. Dan Al-Quran juga tidak akan mungkin ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijr kan, surat 15. Jadi Al-Quran itu majid di Lauhul Mahfud, di dalam lauh lembaran-lembaran yang sudah terjaga. Dan Al-Quran itu dijaga 15/9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafidun. Coba kita buka 15/9. Wa inna lahu lahafidun. Surat 15/9 itu Al-Quran sebagai dzikr. Dzikr apa? Pengingatan. Dzikr bisa juga pengingat, juga bisa disebutkan seperti kami menyampaikan, ya, bisa juga sebagai pemikiran. Kan ayatnya, maaf, artinya banyak. Dzikr itu bisa diingat-ingat. Apakah boleh apa? Boleh diingat-ingat, dimemorize itu boleh. Nah kita sholat kalau tidak hafal juga tidak jadi imam. Tapi kalau misalkan imam tidak hafal baca Quran itu boleh, boleh. Misalkan saya sebagai musolli atau sholat sendiri, saya pengen baca, saya Al-Quran tak taruh di bawah atau saya pegang kayak gini baca, boleh, boleh. Karena Quran bacaan. Saya baca gini, boleh, boleh. Tapi kalau misalkan mau sholat, nun sewu, saya sebagai imam, saya harus ke belakang, lihat dulu. Oh kayak misalkan yang makmum itu di belakang imam. Imam itu dari akar kata amamah, depan. Ya. Melihat dulu, oh kae wong kerja, pengen lendang dodolan. Oh wong kae wong wis tuwa. Kae ra mungkin aku suwi-suwi. Kalau sholat sebagai imam saya sendirian lama-lama tidak apa-apa. Tapi sebagai imam, saya sebagai pemimpin harus melihat rakyat di bawahnya. Oh kae wong miskin harus saya bantu. Jadi harus tahu keadaan di belakang imam. Kalau mau berlama-lama dengan sholatnya sebagai imam sendiri boleh.
Tetapi harus mengkondisikan tahu keadaan yang di belakang makmum. Karena di belakang makmum, di belakang imam itu punya hajat yang lain, punya kepentingan yang lain juga. Harus berpikir seperti itu. Kita harus berempati dengan orang-orang yang di belakangnya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, sebagai imam. Dan juga sebagai imam juga harus tahu diri. Aku mentang-mentang hafid Quran terus bacanya surat. Tetapi kalau misalkan di suatu pondok, misalkan pondok tahfidz ya, itu memang untuk pelajaran, berlama-lama dengan bacaannya, boleh karena dia pendidikan. Tapi kalau di masyarakat luas, ya itu tidak berlaku. Harus berpikir seperti itu, ya monggo. Karena itu rata-rata itu seperti apa? Jadinya gimana ya? Kalau harus ikuti makmum, kalau tidak ikuti makmum, tidak ikuti imam ikuti makmum itu kan ya aneh juga. Makanya jalan kan ya mudah bagimu aja. Iya, seperti itu saya setuju. Yang mudah bagimu, tetapi tumak ninahnya di mana? Kalau sepercepat berarti itu hanya sebatas gerakan, tidak sholat. Karena dalam sholat syaratnya harus tahu apa yang dia baca. Sedangkan ya, maaf ya, kebanyakan dari kita sendiri. Ini Quran itu kan artinya juga punya, maaf, nama lain dalam Quran itu ajabi. Nanti di ayat yang lain ya. Ajabiyun. Terus Arabiyun. Nama lain adalah Quranan Arabian. Quranan Ajabian. Ajabi itu adalah asing, berbahasa Arab. Di surat yang lain 443 itu kan la taqrabus sholata wa antum sukara, dan janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan sukaro. Sukaro itu apa? Hilang ingatan atau hatta taklamu, dengan syarat hatta taklamu mata kulun, sampai jenengan tahu apa yang kamu baca. Lah batasannya kita level kesadaran. Tadi saya sudah ngomong kesadaran ya. Bukan hanya bisa baca. Qurannya memang dibaca. Ibu-ibu bisa belajar tahsin, misalkan masalah tajwid, mahrojnya. Itu level dalam bacaan. Ada level untuk juga mau mengetahui atau mentadaburi. Sebagaimana seperti halnya Pak Widodo menyampaikan tentang iman, ilmu, dan amal. Levelnya iman dulu. Ya, kemudian mengilmui, mempelajari, baru mengamalkan. Level kita juga harus tahu, harus bertingkat-tingkat. Dan mohon maaf kalau misalkan sudah gitu, itu kan masuk tradisi. Masuknya ke tradisi. Apakah saya menyalahkan? Ya karena pemahamannya masih tradisi. Masih tradisinya seperti itu. Misalkan orang-orang yang daerah sana saya menyebutkan ya, tapi kan tidak semuanya. Seperti itu, karena dia hanya sebatas sudah meninggalkan ibadah madho, bukan masuk ke dalam sudah level kesadarannya itu untuk mengetahui dari bahasa Al-Quran itu ajabi. Kalau kita levelnya sudah pengennya tadabbur, pengen mengetahui apa yang kita baca pun, kita juga harus pengen tahu artinya dan maknanya. Orang-orang yang terdahulu itu, orang-orang yang terdahulu, para pengikut para nabi itu kan mempercayai nabi, kemudian mengetahui apa yang dimaksud para nabi yang disampaikan dari Al-Quran atau kitab Taurat Injil itu, kemudian melaksanakannya. Lah bagaimana kita ingin tahu apa yang dia baca waktu dibaca dalam sholatnya? Akhirnya apa? Tidak membekas. 2945-nya Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Coba kita buka surat 29.
apakah membekas dari di kita atau kebanyakan negara mayoritas kita itu adalah negara muslim ya. Karena apa? Di surat Al-Ankabut 45 itu sendiri juga kita tahu ya. Utama uya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Ya. Analisa. Tilawah itu bisa artinya membaca. Ini Ustadz, saya hanya menyebutkan tilawah itu artinya membaca, mengilmui, dan melaksanakan. Ini yang ada Ustadz yang pengen bilang. Arti tilawah loh, bukan perlombaan tilawah Al-Quran, bukan. Jadi membaca, ilmu, mentadarus juga membaca, terus kemudian mengamalkan, Pak. Utu ma'uhiyah, apa yang di ini. Jadi nama lain dari Al-Quran itu adalah wahyu juga. Jadi wahyu itu adalah sesuatu pesan yang rahasia yang hanya diberikan pada Nabi. Ya, wahyu itu. Pesan yang sangat cepat, khusus, hanya Nabi. Tapi Nabi terus disampaikan gitu loh. Jadi wahyu itu kan pesan, kalam, firman, terus langsung ke Nabi dan harus disampaikan para pengikutnya itu. Itu wahyu. Nah. Utumahuya ilaikum, maaf, ilaika minal kitab, dari kitab. Ya, saya sampaikan tadi Quran, Injil, Taurat itu kitab. Kitab itu dulu zaman dahulu 57/22 ya. Filauhil mahfud yang terjaga. 15 garis miring juga bahwa Al-Quran itu terjaga. Program, misalnya kitab itu program, Pak. Ketetapannya sudah. Wa aqimus sholat, dan berikan sholat. Inna sholat tanhanil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu adalah membekas bagi kita itu agar mencegah daripada kekejian, seperti halnya ya kekejian itu kan sesuatu yang seperti zina, terus kemudian pornografi, ya, terus kemudian di luar tata krama itu ya, pergaulan bebas itu ya, fahsya itu ya, LGBT, contoh seperti itu. Wal mungkar, sesuatu yang nakiroh, yang asing, yang dilarang oleh Allah. Itu kan 104 sama 310 bahwa amar ma'ruf nahi mungkar kan. 304 sama 3 Ali Imran 110 bahwa kita disuruh untuk mencegah dari kemungkaran. Nah seperti itu. Dan kalau misalkan kita sholat terus kemudian tidak tahu apa yang kita baca, ya akhirnya tidak membekas, Bapak Ibu sekalian. Kan seharusnya itu kan apa yang dibaca itu juga harus diusahakan arahnya itu, levelnya kesadaran kita itu mengetahui daripada itu. Kalau misalkan hanya kesadarannya hanya membebaskan daripada ibadah mahdoh, akhirnya ya aku wis sentuh pahala, aku mau melaksanakan kemungkaran lagi, nanti terhapus oleh sholat saya. Ya itu level kesadarannya masih, maaf ya, rendah kayak gitu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menyampaikan Al-Quran musaddiq dengan Injil dan Taurat. Yang jelas isinya sama mungkin, karena yang membuat itu Allah satu, otomatis petunjuknya sama, yang isinya petunjuk, pelajaran. Kita sudah membuktikan Al-Quran terjaga. Artinya di dalam satu huruf pun salah, itu Allah, kita tahu karena Allah yang menjaganya. Yang ingin saya tanyakan untuk Injil dan Taurat, apakah tidak ada ayat yang 15:9 tadi bahwa Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya?
Sebab pada kenyataannya Injil sampai sekarang juga sudah rusak. Kemudian Taurat pun sudah rusak. Al-Quran terbukti. Apakah yang ingin saya tanyakan itu, saya sampai sekarang masih bingung, apakah tidak ada ayat di dalam Injil dan Taurat seperti yang 15:9, aku Allah yang menurunkan dan aku Allah yang menjaganya. Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di surat 4163 ya Pak, coba kita buka selain 4213 ya, 4163. Surat An-Nisa 4163 ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wa nabiyyin min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud Zabur. Di ayat ini itu kan semua para nabi diberi wahyu. Saya menyebutnya wahyu itu adalah sesuatu pesan yang khusus. Ada yang mengatakan Adam itu bukan nabi, hanya manusia pertama. Tetap karena menurut ayat ini, itu yang diberi wahyu itu siapa? Nuh. Tetapi Abi Adam diberi yaitu asma, kelebihan. Karena asma yaitu mengetahui segala sesuatu tentang ilmu nama-nama, ya, nama-nama di alam semesta ini bulan, ini matahari, ini planet, ini pohon, ini binatang. Nah, itu kan berhubungan surah Al-Baqarah garis miring 30 ya. Jadi para nabi itu diberi wahyu Pak, semuanya di ayat ini. Dan di akhir ayat itu bahwa Nabi Daud yaitu Zabur. Zabur itu ada yang mengatakan kekuatan, ada juga yang mengartikan Zabur itu adalah ya keilmuan, terus kemudian pencerahan seperti itu, kekuatan lah. Karena pada waktu zamannya Nabi Daud itu sudah ditemukan yaitu besi, dan partikel atau elemen besi itu juga bukan ada secara murni dari bumi, tetapi ternyata Allah menyebutnya anzala. Jadi Allah itu menurunkan besi. Berarti unsur besi itu dari planet yang lain atau dari galaksi yang lain, bukan dari bumi sendiri. Jadi bumi tercipta kan dari beberapa elemen dari galaksi yang lain, dan besi itu ternyata bukan dari unsur murni dari bumi, tapi dari antariksa, dari ruang angkasa. Kembali lagi di sini bahwa para nabi itu diberi wahyu. Inna auhayna, kami telah sungguh-sungguh mewahyukan padamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya min ba'dihi. Itu wahyu Pak. Dan saya menyampaikan Quran itu karena apa? Bacaan karena pada waktu peradaban Nabi Muhammad sudah ada lembaran. Kalau ada meriwayatkan, menceritakan bahwa waktu Nabi Muhammad belum ada kertas, ya mohon maaf. Pernah saya menyampaikan tentang masalah tentang masalah 90 ya, tentang sodakoh, tentang terus sejarah uang kertas gitu ya. Uang itu sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan Nabi Sulaiman. Bahwa istilah kertas itu kan sejak zamannya Ashabul Kahfi. Kertas itu, Allah menyebut kertas loh Pak. Itu uang kertas sudah sejak zamannya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu sejak zamannya Nabi
Kalau tidak salah Nabi Sulaiman atau pokoknya para nabi dari bangsa Israel. Dan Israel sudah ditemukan. Tapi kan tidak segeneral zamannya Nabi Muhammad. Tapi kalau misalkan Quran ditulis di pelepah, kemudian di pohon-pohon kurma, itu juga menurut kami kurang pas. Karena sejarah itu. Lah, pengertian tentang masalah apakah Injil itu dijaga. Tentunya Al-Quran yang di 15 Hijriah itu menyebutnya Adzikr. Ya, Al-Quran berarti jelas. Tetapi mau software dengan Quran dan Injil. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa Al-Quran kalau misalnya ada dijaga, berarti ada yang tidak terjaga. Maksudnya, saya tidak menyebutkan. Karena Injil dan Taurat itu memang diturunkan oleh para nabi bangsa Israel. Ya, makanya kan disebutkan dalam Quran ya Bani Israel, ya Bani Israel, karena memang Taurat dan Injil itu memang terkhususkan untuk Bani Israel. Bukan ya ayuhan nas, wahai para manusia. Al-Quran menyebutkan anas untuk seluruh manusia. Kemudian Allah menyebutkan Quran hudalin nas, petunjuk untuk seluruh manusia. Maksud ya ini ya. Jadi kalau misalkan penyebutan Adzikr di situ adalah Al-Quran. Tetapi kitab ketetapan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Filauhil Mahfud 8522. Oke, mau ke pasar. Dipakai mic. Pengertiannya itu Allah yang menjaga, gitu. Karena terputus. Jadi coba nanti ya ini tugas Ustaz lah, bukan saya. Itu pengertian itu seharusnya kan mestinya apa melalui orang-orang yang beriman itu, yang hafal Quran, ya itulah cara Allah menjaga kemurnian dari Al-Quran, sehingga kalau dipalsukan satu huruf pun orang yang hafal Quran akan ngerti, wah itu salah, itu kurang ya. Ini saya juga pernah kajian, ustadznya juga nulis ya, ternyata ada huruf yang kurang ya nisbah itu, jamaahnya ya dia bilang, Ustadz itu salah, itu kurang ya. Dia dengan lega hati ya terima kasih. Nah jadi begitu pula Injil. Seperti Nabi Muhammad ini kalau tidak hafal Quran, kalau Quran ini dipalsukan gimana? Kan mesti Nabi kan tetap tahu. Begitu pula Injil. Ya yang menjaga orang-orang yang hafal Injil itu. Ya, satu yang apa? Ya yang menjadi masalah itu kan kita itu sudah tidak kenal Injil gitu loh. Jadi kalau mau ditanyakan itu kayaknya kurang ya kurang relevan gitu loh. Maaf Pak Mahmud, ini bukan loh ya. Ini jadi itu pengertian saya begitu. Jadi itu ayat-ayatnya ada. Ya monggo demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau misalkan ada Quran sudah terjaga, tentunya Allah beri hikmah dan kita berpikir, tentunya ada yang tidak murni. Dan kenapa tidak murni? Karena dulu tidak ada teknologi untuk menulis, Pak. Hanya dari cerita di situ. Terus kemudian ditulis oleh para rasul ataupun para pengikutnya akhirnya hanya dari cerita, Pak. Itu kan kumpulan surat-surat, Pak. Ada maaf ya menyebut
ada Paulus yang dulu namanya Saulus, terus ada namanya Barnabas. Barnabas itu dulu namanya Yusuf, bukan Yusuf putranya Pak Dokter Yusuf. Itu beda karakter, Pak. Orang yang dari ini malah bicarakan agama yang lain ya, maaf ya. Tapi ini kan dari saudara kita lah ya. Perjalanannya kan dari Saulus atau jadi Paulus itu kan dari bangsa Romawi. Dia itu kan terlalu condong kepada tradisi bangsa Romawi. Sedangkan Barnabas atau Yusuf dulu waktu kecilnya itu orang yang suka dermawan, Pak. Mengikuti pengikutnya para rasul Nabi Isa ataupun para perisalah ataupun murid-murid Nabi Isa. Jadi sangat lemah lembut. Itu dari bangsa Mediterania ataupun dari bangsa Mesir, Persia gitu ya. Jadi kan yang satu Barnabas itu sangat tauhid, yang satu ikuti tradisi. Akhirnya tercampur, Pak. Apa yang disampaikan Nabi Isa, Injil itu yang tertulis itu malah sesuatu yang tercampur dari tulisan-tulisan. Makanya tersebut ada perjanjian lama dan perjanjian baru, Old Testament dan New Testament. Seperti itu. Tentunya kalau Allah sudah menjaga 15 garis bilang yaitu adzikr, sudah menjaga. Kalau ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti ada yang ini. 482 afala yatadabbal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilaf. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Allah menyebut Al-Quran loh, Pak. 482. Surat An-Nisa ayat 82. Walau kana min 'indi ghairillah, dan jikalau ini tidak sesuai dari Allah, maka terjadi banyak ikhtilaf. Berarti apa? Allah suruh mentadabburi Al-Quran. Dan kalau misalkan Al-Quran tidak ada perbedaan, berarti kan Allah menjaganya. Kalau ada perselisihan, pertikaian antara ayat yang satu yang lainnya, berarti masalah di kitab tersebut. Siapa? Allah tidak menyebutkan Injil dan Taurat, karena Injil dan Taurat itu pasti musodik. Kalau Allah menyebut apa orang-orang sekarang ini menyebutkan dia Injil, kita kurang tepat. Mereka menyebutnya Bible, bukan Injil. Kalau mereka menyebutnya itu Alkitab, juga enggak, karena menyebutnya Bible, bukan Alkitab. Kalau mereka menyebutkan Taurat, bukan enggak, mereka menyebutnya Old Testament ataupun Perjanjian Lama. Jadi maaf, jangan dihubung-hubungkan. Karena Injil dan Taurat sekarang sudah ada, tapi ada yang berkorelasi dari beberapa ayatnya, iya. Tapi bukan itu adalah Injil ataupun Taurat, Pak. Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjelaskan tentang Injil dan Taurat, coba analisakan dari surat 3 ayat 3 dan 4. Ini ada Injil dan Injil dan Taurat. Yang keempat, mingkoblu hudalinas. Dulunya, kalau saya menganalisa dulunya Injil dan Taurat itu hudalinas juga. Coba menurut Ustadz bagaimana penjelasan tentang Injil dan Taurat? Ya, makasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca ya. Nazil alaihi kitab bil hakim musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-Taurat wal Injil. Telah diturunkan kepadamu yaitu Alkitab, dalam kurung adalah Al-Quran yang logis dan itu ketetapan, membenarkan sebelumnya yaitu anzala at-Taurat wal Injil. Kemudian min qabl hudalinas, dulunya petunjuk bagi manusia, dan diturunkan Al-Furqan. Wa anzal Furqan, itu Al-Quran juga namanya Furqan ya. Kemudian hudan bagi seluruh manusia. Ini qabelnya itu kepada Al-Quran, Pak, bukan pada Taurat dan Injil.
Saya menyebutnya bahwa kitab Al-Quran itu ketetapan di Lauhil Mahfuz 8522 itu dalam sudah ada lembaran yang terdahulu berhubungan dengan 57 garis miring 22 yaitu ma'asobah memusafil adil walafi ilafi kitab di dalam kitab. Jadi Al-Quran itu sudah ada sejak dahulu kala. Ya. Jadi kalau misalkan bicara Injil dan Taurat itu bukan karena turunnya kepada para nabi-nabi bangsa Israel, itu bukan untuk hudan linnas. Tapi Al-Qurannya mingkobel bahwa dulunya sebetulnya Al-Quran adalah hudan linnas. Tapi Taurat dan Injil itu membenarkan dan Quran itu memusodik dengan Injil. Injil musodik dengan Taurat. Ya, berarti kan masalah ketetapan atau apa namanya ketentuannya itu sama antara Sama. Injil Iya. dan Taurat itu sama. Sama. Tetapi Injil dan Taurat itu terkhusus untuk bangsa Bani Israel. Apakah penyebabnya itu antaranya sejak Nabi Isa dan Nabi Musa itu meninggal, berarti kan sudah ada penyimpangan. Ya, makanya banyak dari bangsa Israel, dari para nabi, Pak. Ya ini hikmahnya apa? Bahwa bangsa Israel itu dulu memang dilebihkan dari bangsa-bangsa yang lain. Di surat Al-Baqarah itu kan jelas itu. Ya. Iya. yang tadi Al-Quran berada di informasi. Di Injil dan Taurat kan juga disebutkan bahwa nanti akan nabi namanya Muhammad. Berarti kan program Allah itu dari dulu sebenarnya Sudah ada programnya, Pak. sampai kepada Al-Quran sebenarnya sudah ada dulu kan memberi pada Taurat dan Injil pada bangsa Iya. Israel. Iya. Jadi memang jelas bahwa Al-Quran itu juga sudah menyebutkan di kitabnya mereka di Taurat dan Injil itu menyebutkan akan ada seorang nabi yang ismuhu Ahmad, yang ummi juga. Kita sebelum perjanjian Nabi Muhammad kan peradaban sudah pada tulisan tidak bisa pada tulis Maknanya bahwa ada hikmahnya tentunya kan bahwa ini adalah bukan dari seorang yang pintar baca tulis. Kalau misalkan dari orang yang diturunkan dari nabi yang bisa baca tulis, tentunya orang akan ragu bahwa ini adalah dari karangan tulisan manusia, karena sebelum-sebelumnya juga banyak orang sudah ini seperti bangsa Israel itu sebelumnya sudah banyak juga peradaban sudah tulis itu, akhirnya menciptakan Injil daripada Injil Markus, Paulus, surat-surat itu ya. Iya, akhirnya seperti itu. Karena sudah terjadi penyelewengan seperti itu. Nah, akhirnya kan ya tadi 482 harus kita pakai bagi filter. Nah, ternyata surat-surat yang disampaikan oleh para penyampai yaitu kitab yaitu dari Paulus atau Saulus itu banyak yang melenceng seperti itu. Makanya Allah turunkan Al-Quran lewat nabi yang ummi. kalau menyangkut kalau imam kan harus banyak bicara yang pemimpin ya lihat bawahnya. Tapi di Al-Quran banyak yang jadikan sabar dan doa. Bahwa ada perubahan juga perintahkan sabar itu melaksanakan dan sabar itu maknanya gimana? Kalau sabar kan banyak harus butuhnya untuk makmumnya raguan. Khusyuk beda dengan tumakminah. Hampir sama. Tumakminah itu tenang. Khusyuk itu adalah di surat Al-Khasy ini terdapat bahwa dia meyakini bahwa dirinya adalah dari Allah dan akan kembali pada dirinya Allah, akan menemui Allah. Tumakninah itu tenang.
Ya, dalam bacaan juga tartil, tenang, tidak gerusa gerusu. Ya, seperti itu. Tidak khusyuk itu di surat Al-Baqarah, al-khawsin alladzina yadununa annahum mulaqu rabbi annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk ciri-cirinya salah satunya adalah yadununa anna, bahwa dia itu mengira bahwa dirinya akan dipanggil Allah pada saat itu juga. Yadununa mulaqu rabbihim, akan menemui Allah pada hari itu juga, detik itu juga. Jadi orang khusyuk seperti itu, makanya dia dalam hidupnya sudah pasrah, sudah tawakal, sudah legowo, sudah selesai bagi dirinya untuk Allah. Itu namanya khusyuk. Kalau tumakninah beda. Ya, wasta'inu bis-sabri wasolah. Sabar itu artinya tabah menghadapi kenyataan. Ya, sudah ketetapan kita itu sudah melakoni dengan takdir apa yang sudah diberikan pada Allah. Menerima, ya, legowo Pak. Insyirah lapang dada dengan apa yang sudah nih. Kita itu hanya menjalani apa yang sudah diturunkan hukumnya oleh Allah. Ya, kalau kamu jadi orang kaya, menginfakkan sebagian dari hartanya untuk orang-orang lemah, duafa. Orang miskin juga legowo dengan dirinya. Jadi kita sudah melakoni Allah yang sudah sutradaranya, ya, ketetapan Allah, yaitu Lauh Mahfuz itu kan sudah ditetapkan. Saya sebagai pendakwa, saya juga harus berhati-hati. Saya sebagai misalkan pedagang juga harus hati-hati. Pak Mahmud sebagai orang yang sekarang pedagang, orang yang kaya juga harus hati-hati. Melakoni hidupnya masing-masing. Kalau misalkan sebagai karyawan seperti Pak Saridi seperti itu juga seperti itu. Melakoni kehidupannya masing-masing. Sabar dengan ketetapan Allah. Sabar itu dengan apa yang sudah kita lakoni. Kita kan sebagai pelaku fa'il. Sutradaranya Allah. Iya. Tentu kita sebagai imam kan melihat ke belakang juga. Ada makmum ini kerjanya orang juga. Sekarang kalau imamnya membacanya panjang, yang makmumnya itu pikiran Islam mau kerja, bagaimana bisa khusyuk? Jadi pada tadi saya itu imam harus, nah itu maksudnya dia lihat belakang. Biasanya kan yang cuma untuk alasan kalau kawin, kok sholatnya sekian rakaat, berapa? Bukannya itu saja, Jumatan juga. Ya, saya seorang tulisan benar lah. Saya kerja jam 1 ada kerja. Sekarang kalau sudah setengah 12 lebih belum sholat, bagaimana mau khusyuk? Aku belum makan. Nah ini tuh, saya itu aja. Ini untuk apa masukan? Ya juga makmum itu kan dengan miniatur daripada pemimpin juga harus berempati kepada rakyat kecil juga seperti itu Pak. Jadi itu miniatur Pak. Miniatur sholat itu adalah Allah mengajarkan diri kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab juga kepada rakyatnya seperti itu. Harus bijak, harus punya hikmah, punya kebijakan ya. Hukum itu bukan hanya tegak ke atas tapi juga tidak, ya pokoknya tidak tumpul ke atas tapi seperti itu ya. Itu hanya miniatur Pak. Imam kita paling panjang bacanya itu kalau di Indonesia itu paling banyak kan bisa berbeda. Tapi kalau di yang lainnya itu kelihatannya kan rata-rata 20, 10 pada ada 3, bahkan kalau yang ada 1 kan gitu. Jadi menurut saya panjangnya itu relatif ya Pak. Jadi sulit mengatakan kita mau menyesuaikan makmum sendiri sih nggak sesuai ke seperti Pak Samsul karena ada yang dulu, tapi ada yang dulu
sehingga kita menyelesaikan yang mana, Jam. apakah yang terendah ataukah yang tertinggi atau yang tengah-tengah. Bacalah sesuai dengan apa yang kamu pahami. Yang pahami ini juga kan Al-Quran jadi di bacalah sesuai yang mudah bagimu. Mudah ini ukurannya mudah bagi imam apa bagi makmum, yaitu yang kadang-kadang masih biasa. Kalau kita menentukan makmum itu paling mudah. Namun di apakah ingat poinnya aja, atau surat gitu aja. Jadi kita kan relatif gitu. Ya. Hukum relativitas dipakai yang seperti yang disampaikan itu. Jadi memang kita masalah waktu itu relatif, dan ini yang bicara orang Arab ya, orang ya Syekh ya, itu ngomong di Indonesia itu sebetulnya sudah terlalu cepat Pak. Coba kalau jenengan menjadi makmum di masjid-masjid di misalkan di Arab Saudi itu panjang-panjang Pak, karena urusan dunia ini sudah di nomor sekian kan Pak, tapi urusan akhirat itu di nomor sekian, nomor 1. Jadi kalau misalkan waktu ada itu sudah tutup semuanya, tidak boleh dia buka. Betul Pak. Bahkan tidak ditutup itu tokonya itu ya sudah, tidak akan mungkin hilang Pak. Sudah dijaga oleh ya ini, karena sudah mereka sudah tidak ngurusi duniawi kalau sudah dipanggil Allah. Jadi itu masalah relatif lah, karena bangsa kita, mohon maaf, kita masih belajar juga banyak ya saudara-saudara kita. Jadi ya batasan seperti itu kita maklumi, karena memang kita ya masih dalam tahap belajar. Jadi gitu, dan kita masih melihatnya ya kesejahteraannya kita kan juga tidak sama. Kalau di bangsa Arab, ya maaf ya, kita ngomong di Arab Saudi itu sudah orang yang asli sana itu kaya raya semuanya Pak. Ya, mobil tabrak urusan peyok tuku anyar. Malah itu ya itu saja. Terus apa lagi? Ya, karena waktu saya mohon maaf, sebetulnya masih banyak yang perlu kita sampaikan, nama lain daripada Al-Quran itu ya. Tapi kita memberi pencerahan dulu bahwa Al-Quran itu bukan menyempurnakan Pak, ya. Ya, kalaupun korektor ataupun mengkoreksi itu ya karena pengetahuan daripada bahwa tadi Injil banyak yang tercampur oleh itu, tapi sebetulnya bukan korektor, karena Injil sudah tidak ada. Kita meyakini bahwa Injil sudah tidak ada, Taurat sudah tidak ada. Kalau mereka menyebutnya ada Taurat dan Injil ya silakan, tapi Injil Taurat sudah tidak ada. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau saya sampaikan itu salah. Kalau saya salah itu dari saya, yang benar dari Allah. Saya disclaimer, bukanlah saya yang paling benar. Aku lihat ada fastaghfiru innahu wal ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.